Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, kami dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan suatu presentasi dari hasil kerja kelompok kami mengenai pembuatan jurnal umum jasa konsultan pajak prima pada bulan Desember 2019. Nama saya Taufik Nur Wahid dan beberapa teman saya, Apri Ahya Suwardi, Chris Okianando, Muhammad Haikal Jidan, Muhammad Rizal Faturrahman, Sofian Supriyatna, dan Dimas Eka. Oke, di sini saya akan menjelaskan transaksi yang terjadi pada tanggal 3 dan 4 Desember di Jurnal Jasa Konsultan Pajak Prima. Ya, di sini pada tanggal 3 seperti yang kita dapat lihat di LKS, bahwasanya diterangkan Tuan Handi sebagai pemilik menanamkan uangnya sebesar 50 juta rupiah dalam perusahaan yang baru didirikannya. Nah, artinya 50 juta rupiah ini akan kita tuliskan sebagai kas dan ditempatkan di kolom debit karena merupakan harta. Nah, selain daripada itu, 50 juta rupiah ini juga akan menjadi modal Tuan Handi. Nah, akan kita tempatkan pada kolom kredit. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di tanggal 4, yaitu ada keterangan transaksi membayar sewa ruangan sebesar 2 juta rupiah. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya membayar ruangan sebesar 2 juta rupiah. Artinya kita sudah punya hak atas ruangan tersebut dan dapat dikatakan bahwasanya itu merupakan suatu harta. Jadi kita tuliskan beban sewa, dituliskan 2 juta rupiah pada kolom debit. Nah, selain daripada itu, kemudian kita harus mengeluarkan uang sejumlah 2 juta rupiah dan artinya itu merupakan pengeluaran. Dan kita harus tuliskan kas kita dengan keterangan kas. Kemudian tuliskan dengan nominal 2 juta rupiah di kolom kredit karena harta kita berkurang untuk beban sewa ruangan tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan transaksi pada tanggal 5 dan 6 Desember. Oke, kita lihat di sini pada nomor 5 disebutkan dibeli perlengkapan kantor seharga 5.500.000 secara kredit. Nah, di sini nominal 5.500.000-nya ini dimasukkan ke dalam debit karena perlengkapan kantor ini kan milik kita, jadi dimasukkan ke dalam debit. Lalu di utang usaha pun dicantumkan 5.500.000 karena membeli perlengkapan kantor 5.500.000 tersebut itu dibayar secara kredit, artinya termasuk kepada utang usaha. Nah, lalu yang tanggal 6 dibeli peralatan kantor dari Istana Mebel seharga 15.500.000. Nah, dibeli peralatan kantor ini termasuknya ke dalam debit juga karena peralatan ini kan ini milik kita. Di sini disebutkan 3 juta dibayar tunai, sedangkan sisanya dibayar kemudian utang. Nah, berarti 3 jutanya ini dimasukkan ke dalam kas karena kita mengeluarkan 3 juta tersebut untuk membayar peralatan kantor dari Istana Mebel. Nah, sehingga dari 15.500.000 dikurangi 3 juta menyisakan 12.500.000. Nah, 12.500.000 ini dimasukkan ke dalam utang usaha karena 12.500.000 ini dibayar secara kredit. Di sini saya akan menjelaskan tanggal 7 dan 10. Pada tanggal 7 dibeli perlengkapan tunai sebesar 2.500.000. Di sini perlengkapan menjadi aset kita dan masuk ke kolom debit sebesar 2.500.000. Sedangkan kekayaan kita berkurang sebesar 2.500.000, dimasukkan ke kolom kas dengan di kolom kredit 2.500.000. Terus pada tanggal 10 meminjam uang dari bank sebesar 70 juta. Di sini kita meminjam uang dari bank senilai 70 juta dimasukkan ke kolom debit karena kekayaan kita bertambah. Sedangkan kita mempunyai hutang kepada bank senilai 70 juta dan dimasukkan ke kolom kredit dengan keterangan hutang bank. Saya akan jelaskan pada tanggal 12 dan 14. Dibayar rekening air, listrik, dan telepon senilai 350.000. Nah, di sini kita akan memasukkan 350.000 ke debit.
dan kita harus membayar tersebut seperti kewajiban gitu yang pada kas 350.000 kita masukkan ke kredit. Lalu pada tanggal 14 menerima pembayaran dari klien senilai 28.900.000. Kas kita bertambah senilai 28.900.000 ke debit. Tapi pendapatan jasa kita harus keluar senilai 28.900.000 di mana dimasukkan ke kredit. Saya akan menjelaskan transaksi pada tanggal 17 dan 20. Pada tanggal 17 ini dibayar gaji pegawai sebesar Rp4.650.000. Dan di sini kita tuliskan sebagai beban gaji Rp4.650.000 di kolom debit. Oleh karena itu, kita harus membayar gaji, sedangkan gaji tersebut harus dikeluarkan di kas kita. Kita tulis di kolom kedua di kredit sejumlah Rp4.650.000. Pada tanggal 20 ini dibayar kepada Istana Megol untuk peralatan yang dibeli pada tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp1.500.000. Rp1.500.000. Di sini saya tuliskan sebagai utang usaha. Di kolom pertama debit Rp1.500.000. Oleh karena itu, kas kita menambah menjadi Rp1.500.000. Di kolom kedua di kredit. Di sini saya akan menjelaskan transaksi pada tanggal 25 dan tanggal 28. Pada tanggal 25 mempengaruhi dua akun kas. Yang pertama yaitu akun PRIP Tuan Hadi dan yang kedua akun kas Tuan Hadi. Yang pertama yaitu akun PRIP Tuan Hadi. Terjadi perubahan pada kolom debit sekitar 2.500.000 dan yang kedua yaitu terjadi perubahan pada akun kas Tuan Hadi sebesar 2.500.000 pada kolom kredit. Selanjutnya pada tanggal 28 menerima pembayaran dari klien sebesar 11.500.000 sehingga mempengaruhi dua akun juga. Yang pertama akun kas dan akun pendapatan usaha. Pada akun yang pertama yaitu akun kas terjadi perubahan pada kolom debit sebesar 11.500.000 dan pada akun kedua yaitu pada pendapatan usaha terjadi perubahan pada kolom kredit sebesar 11.500.000. Saya akan menjelaskan jumlah keseluruhan debit dan kredit jurnal umum jasa konsultan pajak prima. Nah, seharusnya apabila penulisan dan perhitungan benar, jumlah keseluruhan debit dan kredit akan sama. Kita lihat kolom debit dan kredit yang tentunya akan sama. Nah, kita lihat nominalnya sebesar 50 juta rupiah, 2 juta rupiah, 5.500.000 rupiah, 15.500.000 rupiah, 2.500.000 rupiah, 70 juta rupiah, 350.000 rupiah, 28.900.000 rupiah, 4.650.000 rupiah, 1.500.000 rupiah, 2.500.000 rupiah, dan 11.500.000 rupiah. Kita jumlahkan dan mendapatkan hasil sebesar 194.900.000 rupiah. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai jurnal umum jasa konsultan pajak prima. Kami pun menyadari bahwasanya dalam melaksanakan presentasi ini masih banyak kekurangan dan kami harapkan kekurangan ini dapat dijadikan sebagai suatu pembelajaran untuk kedepannya agar dapat lebih teliti dan lebih baik lagi. Terima kasih dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.